warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Riko, dari kelompok 2, peserta latihan Latsar CPNS tahun angkatan 2022. Di sini saya akan menyajikan wawancara tentang pemahaman wawasan kebangsaan dan upaya bela negara di tengah maraknya isu strategis. Langsung saja, kita akan terhubung dengan reporter pertama dan narasumber pertama. Waktu kami persilahkan kepada Ibu Neni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Eliani. Saya sedang bersama dengan Bapak Arif Permana Putra selaku aparat negara. Selamat siang Bapak. Siang Mbak. Gimana, sehat Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mau bertanya kepada Bapak mengenai suatu istilah yang bernama dengan wawasan kebangsaan. Menurut Bapak ya, sepengetahuan Bapak, wawasan kebangsaan itu apa ya Pak ya? Menurut saya wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Mbak. Oh, seperti itu ya Pak ya. Lalu bagaimana kita mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Mengimplementasikannya kita harus menjaga persatuan, hidup rukun, dan saling menghormati sesama umat beragama. Oke Pak. Bapak ini kan selaku aparat negara ya Pak ya. Mungkin sudah menjadi hal yang biasa bagi Bapak ya. Apalagi dengan istilah yang namanya bela negara. Nah, bela negara itu menurut Bapak sendiri apa? Menurut saya sikap dan tindakan tanah air, cinta tanah air yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sikap cinta tanah air ya Pak ya terhadap bangsa dan negara. Lalu mengaplikasikan dalam lingkup kerja Bapak seperti apa? Apa kita harus terjun langsung berperang atau seperti apa? Kita di militer itu ada OMP sama OMSP. OMP itu operasi militer perang. Pada saat-saatnya kita perang harus perang. Dan ada OMSP. OMSP itu operasi militer selain perang. Kita bisa menjadi relawan bencana alam, banjir bandang, dan saling membantu sama masyarakat. Jadi istilahnya kita tidak hanya harus berperang, tapi kita bisa membantu sebagai relawan ketika terjadi masalah di lingkungan kerja atau bencana alam ya Pak ya. Iya benar. Lalu bagaimana kita kalau misalnya ingin menjadikan generasi muda kita ini mempunyai nilai-nilai bela negara? Cara menanamkannya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa ya Pak ya? Yang paling utama itu ya untuk para pemuda-pemuda itu harus disiplin, hidup mandiri, dan saling menghargai dan menghormati sesama beragama. Apakah ada implementasi lain Pak yang lebih khusus mungkin di lingkup keluarga atau di lingkup sekolah gitu, seperti apa? Ya disiplin aja Mbak. Utamakan disiplin dalam arti itu ya kalau di rumah ya bangun pagi, membantu orang tua dan lain-lain. Oke Pak, terima kasih. Saya rasa sudah cukup jelas ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak atas ilmu yang sudah diberikannya. Baik, sekian wawancara yang sudah saya lakukan bersama dengan narasumber. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih kepada Ibu Neni dan narasumber pertama. Kita lanjut ke reporter kedua dengan narasumber kedua. Dipersilakan kepada Ibu Risma. Perkenalkan, nama saya Rismawati Dewi, peserta Latsar CPNS tahun 2022. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang narasumber yang akan diberikan beberapa pertanyaan, yaitu tentang pemaknaan wawasan kebangsaan dan upaya bela negara. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan, lebih baiknya kita perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita. Silahkan Dek, perkenalkan siapa namanya. Perkenalkan, nama saya Wening Ratnasari. Saya sedang duduk di bangku SMA kelas 3. Baiklah, kita langsung ke pertanyaan saja ya. Menurut Ade sendiri, apa sih wawasan kebangsaan itu? Menurut saya, wawasan kebangsaan merupakan konsep tentang persatuan dan kesatuan bangsa yang menimbulkan cinta tanah air. Baiklah, kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih cara Ade menyikapi perkembangan milenial ini dengan sikap bela negara yang bisa Ade lakukan? Tentunya kita sebagai
sebagai generasi milenial harus siap dengan segala perubahan yang ada, namun tidak menghilangkan budaya lokal. Kita sekarang lanjut ke pertanyaan terakhir ya, Dek. Bagaimana sikap bela negara Ade yang bisa Ade implementasikan di kehidupan Ade sehari-hari? Mungkin dalam kegiatan sekolah saya selalu melakukan pengabsenan, disiplin dalam pengabsenan, mengerjakan tugas. Mungkin itu saja. Baiklah, terima kasih untuk waktunya. Mungkin cukup sekian saja wawancara yang bisa saya lakukan hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, terima kasih kepada Ibu Risma dan narasumber yang kedua. Selanjutnya kita akan beralih ke narasumber terakhir, yaitu narasumber ketiga yang akan diwawancarai oleh Ibu Nopi. Kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya sudah berada bersama narasumber ya. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya Novianti. Di sini saya sedang menjalankan tugas Lasar CPNS ya Bu ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Dengan Ibu siapa namanya? Oke, Ibu sebagai profesi apa? Guru di SD? Oke, baik. Sekarang saya akan memulai ya Bu ya. Saya akan menanyakan pertanyaan pertama kepada Ibu. Yaitu, apa Ibu ketahui tentang wawasan kebangsaan? Itu cara pandang yang berlandasi akan kesadaran kita sebagai warga negara. Baik. Kemudian, bagaimana cara mengimplementasikan wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari Ibu sebagai guru? Yang kita sebagai guru harus bertanggung jawab, mengarahkan peserta didik serta mengimplementasikan untuk mewujudkan generasi yang berkarakter. Bu, di sini saya akan menanyakan pertanyaan kedua ya Bu ya. Bagaimana cara menyikapi era milenial ini dari sudut pandang bela negara menurut Ibu sebagai guru pendidik? Kita sebagai generasi muda harus menjadi pengguna yang mampu memilih dan memilah informasi macam apa yang layak untuk diterima serta bijak dalam menyebarkan informasi. Juga bela negara merupakan tanggung jawab kita semua dari kalangan masyarakat tua dan muda. Baik Ibu, di sini saya akan menanyakan pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan ketiga tentang adakah sikap bela negara yang sudah Ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun di lingkungan sekolah? Saya sebagai guru bertugas dan berkewajiban untuk mendidik dan mengajarkan nilai-nilai Pancasila guna menumbuhkan sifat nasionalisme dan patriotisme. Untuk kehidupan sehari-harinya bagaimana Bu? Yaitu saya juga ikut serta dalam acara kebudayaan, contohnya saya menggunakan produk dalam negeri. Baik, terima kasih kepada Ibu Yati yang telah menyediakan waktunya kepada saya dan telah menjawab beberapa pertanyaan yang saya berikan. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu ya Bu ya. Terima kasih. Karena wawancara bersama narasumber telah selesai saya lakukan, kemudian saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih kepada Ibu Nopi. Yang terakhir dan sebagai penutup, kami akan menyimpulkan tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Baik, terima kasih kepada semua narasumber. Saya, Rita Oktaviani, akan mencoba menyimpulkan dari apa yang telah dipaparkan oleh ketiga narasumber mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta konsep akan persatuan dan kesatuan yang menimbulkan cinta akan tanah air. Sedangkan untuk bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku bangsa dan negara yang cinta akan tanah air. Kemudian, untuk implementasinya dalam kehidupan sehari-hari maupun di lingkungan kerja, itu bisa dilakukan dengan disiplin waktu, menghargai dan menghormati sesama manusia, menggunakan produk dalam negeri,
serta dapat berpartisipasi sebagai relawan ketika ada bencana alam. Dan sebagai generasi milenial, kita harus tetap mengikuti perubahan tanpa menghilangkan budaya Indonesia. Baiklah, itulah hasil wawancara dan kesimpulan yang dapat kami berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.